Saya diungkapkan rasa atau seperti apa? saya rasa ini bukan bicara mengenai masalah kekecewaan ya atau tidak kekecewaan, karena kan melakukan upaya hukum itu kan adalah hak dari semua orang. Sama seperti ketika kami menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pihak S, saya rasa kuasa hukum pihak S juga menghormati upaya hukum yang menjadi pilihan dari klien kami Ruben Onsu untuk tetap melayangkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun seperti yang beberapa kali kami sampaikan itu, pertemuan di tanggal 11 yang direncanakan oleh pihak S itu sebagai joint meeting itu kan saya selalu bilang bahwa apa masih diperlukan joint meeting ini. Apalagi joint meeting ini kan membahas hal-hal yang sebenarnya sudah rampung, sudah selesai, sudah tuntas ketika perceraian antara S dan Ruben Onsu itu terjadi pada sekitar tahun 2024 dan semuanya itu sudah tertuang dalam akta notaris yang diberi nomor akta 39. Nah, jadi artinya apakah pertemuan tanggal 11 ini juga bisa memberikan jaminan apapun hasilnya itu dapat dilaksanakan, dapat direalisasikan oleh pihak S gitu. Karena kita sudah punya pengalaman akta 39 itu juga melalui satu perundingan, melalui satu joint meeting dan kemudian pembahasan dan pembicaraan dibuat di akta notaris, diatur tentang pembagian jadwal antara S dan Ruben Onsu untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anak dan hal-hal lain, tapi kan itu tidak dijalankan. Nah, khawatirnya nanti kita buang-buang waktu melakukan joint meeting lagi, membahas sesuatu hal yang sebenarnya bukan hal yang baru, karena sudah pernah dibahas dan sudah pernah dibuatkan akta kesepakatannya, itu kan akan menjadi sia-sia gitu loh. Jadi makanya kami lebih memilih untuk mengajukan gugatan hak asuh anak itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar semua yang dibicarakan itu bisa terawasi, terkontrol, dan akan ada produk hukumnya gitu loh. Meskipun sebenarnya akta 39 juga adalah produk hukum sesuai dengan ajas Pacta Sunt Servanda itu, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak itu mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya gitu loh. Nah, jadi ternyata eh, kami sebenarnya dengan dilayangkannya gugatan itu kan lebih memilih pembicaraan itu tidak lagi antara para pihak. Ya, kalau kesepakatan akta 39 itu kan pembicaraan musyawarah pihak gitu antara pihak Ruben Onsu dan sana. Jadi hari ini kita melayangkan gugatan hak asuh anak itu agar kalaupun memang ada pembicaraan, karena setiap gugatan itu kan pasti ada mediasinya, itu diawasi oleh hakim mediator atau mediator yang bisa menengahi setiap perundingan yang akan terjadi antara S dengan Ruben Onsu. Dan kalaupun memang misalnya tidak ada kesepakatan dalam mediasi tersebut, yang berujung kepada dicabutnya gugatan jika ada kesempatan di mediasi, ini juga membuat gugatan itu kan langsung masuk ke perkara pokok, terus diperiksa sampai ada putusan. Jadi ini mungkin lebih memberikan kepastian hukum bagi Ruben Onsu gitu. Jadi inilah yang kami lakukan. Jadi kalau S misalnya lebih memilih joint meeting dan kami menghormati itu, makanya kami mengatakan kami akan hadir. Ya, tapi Ruben Onsu lebih memilih gugatan hak asuh anak karena ini seharusnya lebih memiliki kepastian gitu loh. Apalagi dalam gugatan hak asuh anak itu kan tidak semata-mata berkaitan masalah tidak dapat berkumpulnya Ruben Onsu sesuai dengan akta 39, tapi juga ada hal-hal lain, di antaranya adalah Ruben merasa bahwa patut diduga ada eksploitasi anak ya terkait dengan masalah melibatkan anak-anak di malam hari berjualan di live TikTok itu, dan juga tentu kekhawatiran Ruben tentang tumbuh kembang anaknya karena dia merasa anak-anaknya tidak berada di lingkungan yang cukup aman, tidak berada di lingkungan orang-orang dewasa yang cukup aman karena banyak ucapan-ucapan, sindiran-sindiran yang sebenarnya itu tidak pantas didengar oleh anak-anak, apalagi itu berkaitan dengan ayah kandungnya ya. Itu bisa berdampak luas kalau misalnya anak-anak mendengarkan sesuatu hal yang tidak seharusnya atau belum waktunya dia dengar tentang ayahnya gitu. Apalagi sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang pantas untuk dibicarakan. Belum lagi misalnya ya pada waktu live TikTok itu kan banyak misalnya ada satu kondisi
bahasa-bahasa tubuh atau sikap dan tindakan yang masyarakat luas juga menilai. Ruben juga sebenarnya sudah pernah mengingatkan, dianggap itu tidak sepantasnya gitu loh. Jadi mungkin akan lebih sempurna lagi kalau memang misalnya semuanya itu dibahas di dalam gugatan hak asuh anak yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi mungkin melihat hal ini, wajar lah kalau kemudian akhirnya pihak kuasa hukum S itu memilih untuk meniadakan atau membatalkan pertemuan tanggal 11 itu, akan dialihkan pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Bang, mau nanya Bang, dari pihak S menyatakan bahwa sudah menunggu momen ini karena di pengadilan juga mereka sudah menyiapkan semua argumen hukum, termasuk juga bukti-bukti serta saksi yang akan mendukung. Itu mungkin tanggapannya seperti apa, Bang? Saya nggak tahu ya, hanya dialah yang tahu kalau memang dia sedang menunggu momentum ini. Hanya dia yang tahu, ya, dan kita nggak bisa mengomentari. Tapi ada hal yang kami sampaikan terkait dengan masalah pernyataan itu. Kalau memang misalnya ini adalah momentum yang dia tunggu-tunggu, harusnya di saat awal-awal ketika ada pembicaraan antara kami dengan dia di ruang tertutup, ya belum sampai di ruang publik, tentang keinginan Ruben untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya seperti apa yang dituangkan dalam Akta 39, harusnya ada satu sikap dan pernyataan yang tegas gitu loh. Jadi jangan digantung gitu loh. Misalnya kami tidak akan memberikan hak kepada klien abang misalnya, atau klien saya tidak akan memberikan hak untuk berkumpul bersama dengan anak, kecuali itu perintah pengadilan misalnya. Kalau memang hal itu yang disampaikan, kan kami dari awal tahu untuk mengambil langkah dan sikap, ya. Tapi kan ini kan tidak pernah. Jadi kalau memang misalnya momentum yang ditunggu, ya harusnya dari awal disampaikan. Kami tidak akan mentaati Akta 39 itu, menyerahkan anak-anak berkumpul bersama dengan Ruben Onsu kecuali ada putusan pengadilan. Nah, kalau dari kemarin kita tahu hal itu seperti ini, ya pasti kita akan mengajukan gugatan hak asuh, ya. Nah, namun kan hal itu kan tidak pernah dinyatakan dengan suatu sikap yang tegas gitu loh. Jadi sepertinya kita menunggu etikat baik, menunggu adanya suatu sikap yang memang sukarela sesuai dengan apa yang disepakati dan sesuai dengan haknya anak-anak untuk bertemu dengan ayahnya, berkumpul dengan ayahnya, dan juga sebaliknya. Tapi kan itu tidak terrealisasi, sehingga masalahnya jadi semakin membesar, makin melebar, dan akhirnya tambah masalah-masalah baru yang berkaitan dengan masalah anak tadi ini. Timbullah eksploitasi anak, dugaan eksploitasi anak, yang Ruben juga sebenarnya sudah menyampaikan hal itu ke kami, dan kami juga sudah sampaikan ke kuasa hukumnya, dan kalau menurut Ruben juga sudah pernah disampaikan langsung kepada S. Nah, jadi kami nggak bisa tahu lah, ya, nggak bisa berkomentar. Kalau memang sudah ditunggu-tunggu, ya harusnya dari kemarin ada sikap yang dia dorong lah, misalnya kita seperti itu. Jangan 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 artinya itu join meeting, tapi misalnya kemudian yang diharapkan sebenarnya adalah gugatan gitu loh. Nah, jadi kalau mengenai masalah sudah menyiapkan argumentasi, saya kira setiap orang yang akan masuk ke dalam ruang persidangan, baik itu penggugat maupun tergugat, sudah seharusnya dan sepatutnya menyiapkan argumentasi-argumentasi yang bisa diterima oleh majelis hakim berkaitan dengan apa yang ingin mereka sampaikan atau mereka pertahankan dalam persidangan tersebut. Jadi ini bukan suatu hal yang luar biasa, akan sangat aneh kalau misalnya kemudian tidak ada persiapan apapun atau tidak ada argumentasi apapun yang disiapkan. Kita tunggu aja nanti dalam persidangan seperti apa. Ada yang lain? Kalau masalah keyakinan, tentu setiap kita melakukan upaya hukum, kita kan tentu memiliki keyakinan, ya. Karena buat apa kita mengajukan gugatan kalau kita tidak memiliki keyakinan?
Tapi kan bukan itu yang menjadi poin utamanya. Poin utamanya adalah bagaimana ya kita bisa membuktikan apa yang kita sampaikan dalam gugatan kita dan memutus perkara ini bisa melihat perkara ini sejernih mungkin dan seobjektif mungkin. Itu yang menjadi penentunya. Chemistry ah, chemistry apa nih? Chemistry apa ini, Mbak? Loh iya, iya. Justru karena hal itu kan nggak jadi penentu. Namanya anak di bawah umur. Anak di bawah umur itu kan dia masih belum bisa mengambil sikap dan keputusan. Kalau dia sudah bukan anak, kenapa? Buat apa? Buat apa ada aturan hukum yang mengatakan anak di bawah umur itu dia di bawah pengasuhan ibunya kalau memang misalnya kemudian yang menjadi penentu adalah keinginan anaknya. Coba kita pikirkan dulu bersama-sama. Buat apa ada aturan hukum yang mengatakan ini tergantung keinginan anaknya gitu misalnya. Ya, tapi aturan hukum mengatakan sebaiknya anak yang di bawah umur itu di bawah pengasuhan daripada ibunya meskipun sama-sama tetap bertanggung jawab atas pendidikan dan asuh anak gitu misalnya. Kalau memang misalnya kemudian yang menentukan adalah keinginan anak, ya dari pertama dong harusnya itu ditanyakan ke anak ya, jangan setelah setahun kemudian kita nggak tahu ada apa yang terjadi sama anak, apa yang disampaikan dalam ruang tertutup mempengaruhi anak yang masih di bawah umur, terus kemudian kita berdalil bahwa tanya anaknya lah, kan nggak, itu nggak fair lah. Jadi kalau jadi kalau memang misalnya mau seperti itu, izinkan dulu anak-anak sama Ruben setahun, seperti ketika anak-anak sama dia setahun. Jadi fair kan, setahun sama setahun sama Ruben, tanya sama anak-anak mau sama siapa. Tapi kalau misalnya kemudian hari ini anak-anak itu sama setahun, bahkan lebih, terus sekarang ditanya mau sama siapa, ya kan ini kan sudah pasti ada gap ya. Kami pasti akan sangat keberatan sekali sebagai kuasa hukum Ruben jika itu yang menjadi landasan utama majelis hakim dalam memutus perkara ini. Karena itu pasti tidak mencerminkan rasa keadilan. Sepanjang yang saya ketahui tidak pernah anak-anak dibawa dalam persidangan untuk dipertanyakan anak-anak mau ikut sama siapa. Apakah saya yang kurang update? Ya wajar saja kan, gak ada manusia yang sempurna. Saya juga mungkin penuh dengan kekurangan. Tapi coba buktikan sama saya, ada nggak dalam persidangan-persidangan hak asuh anak-anaknya dihadirkan yang masih di bawah umur ditanya mau ikut siapa? Kenapa?